semua, kembali lagi di channel Lilian Edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang taksiran. Jadi perlu dijelaskan bahwa taksiran itu sama saja dengan pembulatan. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas taksiran puluhan, ratusan, dan ribuan. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini terdapat soalnya 14. Jadi angka 14 ini kita akan mengubahnya ke taksiran puluhan atau pembulatan puluhan. Di sini untuk membulatkan ke puluhan, jadi yang kita lihat itu satuannya. Ini yang kita lihat. Ketika untuk puluhan. Jadi ketika angkanya 4, maka kita bulatkan ke bawah. Maksudnya di sini kita jelaskan dulu ya. Di sini 4, di sini 5. Ketika dia 4 ke bawah seperti 4, 3, 2, 1, maka untuk angka depannya itu kita tambahkan dengan 0. Dan angka belakangnya kita ganti dengan 0. Jadi 1 ditambah 0 ya 1. Kemudian angka satuannya itu kita jadikan 0. Ini perlu diingat lagi, ketika 4 ke bawah seperti 4, 3, 2, 1, maka dijumlahkan dengan 0 untuk puluhannya. Untuk soal yang kedua, di sini soalnya 36. Jadi di sini kita akan mengubahnya ke puluhan terdekat. Karena ke puluhan terdekat, maka angka yang perlu kita perhatikan itu adalah angka satuannya. 6. Jadi ketika angka ini di atas 5, di atas 5 itu kan bisa saja 5, 6, 7, 8, 9. Kita harus menambahkannya dengan angka 1. Kita jumlahkan dengan angka 1. Dan satuannya kita ubah dengan 0. 3 ditambah 1 ya 4. Kemudian satuannya kita ubah jadi 0 karena dibulatkan. Lanjut untuk soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 dan soal nomor 4 ini kita akan mengubahnya ke ratusan terdekat. Perhatikan untuk soal nomor 3. Di sini soalnya 125. Ketika kita akan membulatkannya ke ratusan terdekat, angka yang perlu kita perhatikan yaitu ada angka 2. Angka 2 ini. Kenapa? Karena angka 2 ini menepati angka puluhan. Ketika angkanya 2 itu kan di bawah 4. Ketika angkanya 2 berarti kita tambahkan dengan 0. Untuk angka yang di belakangnya, yang di belakang ratusannya itu, kita ubah semuanya jadi 0. Sehingga 1 ditambah 0 1, kemudian angka di belakangnya mengikuti saja, diubah menjadi 0. Sampai sini paham? Kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita akan mengubahnya ke ratusan terdekat. Kembali seperti soal nomor 3, ketika ratusan yang akan kita ubah, maka puluhannya yang perlu kita perhatikan. Angka puluhannya di sini berapa? Ya, 5. Ketika angkanya 5 itu, dia masuk kategori 5 ke atas. Sehingga angka ratusan yang akan kita bulatkannya itu harus kita jumlahkan dengan 1. Harus kita tambahkan dengan 1. Jadi, di sini 3 ditambah 1,
Iya, 4. Untuk angka belakangnya harus selalu ingat mengikuti saja. Jadi kita ubah ke 0 semuanya. Didapatlah 400. Hasil pembulatan dari 350. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 dan nomor 6. Jadi soal nomor 5 dan nomor 6 ini kita akan mengubahnya ke ribuan terdekat. Perlu diingat bahwa ketika kita akan mengubahnya ke ribuan terdekat, kita harus perhatikan angka ratusannya. Mengapa? Karena angka ribuan yang akan kita bulatkan. Jadi lihat di sini yang menempati angka ratusan di mana? Ya, dari 1735 ini yang menempati angka ratusan ada 7. Jadi angka ratusan yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita ubah yaitu angka ribuannya. Perlu dilihat 7 ini dia menempati 5 ke atas. 5 ke atas itu untuk ribuannya kita tambahkan dengan 1. Lihat di sini. Jadi 1 ditambah 1 ya 2. Untuk angka belakangnya hanya mengikuti pembulatan yaitu 0 0 0. Jadi 1735 itu dibulatkan menjadi 2000. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini angkanya 8341. Jadi kita akan mengubahnya ke ribuan terdekat. Ketika kita akan membulatkannya ke ribuan, yang harus kita perhatikan yaitu angka ratusannya. Dan angka ribuannya ini yang akan kita ubah. Lihat di sini, ratusannya itu 3. Karena 3 itu masuk golongan 4 ke bawah. Jadi ketika dia masuk 4 ke bawah, angka depannya itu kita jumlahkan dengan 0, kita tambahkan dengan 0. 8 ditambah 0 ya 8. Kemudian angka belakangnya kita ubah semuanya menjadi 0. Sehingga didapatlah pembulatan dari 8341 yaitu 8000. Sampai sini paham? Untuk anak kelas 4 yang masih belajar di rumah, tetap semangat, tetap ikuti channel Lilian Edukasi, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!